Assalamualaikum, welcome back channel di Aisyah Stories. Episode keempat novel Jangan Harap Aku Mau Kembali season 2. Selamat menikmati. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Aku ingin Hana tidak ada lagi di kantor utama Surya Karya. Terserah kalau abang mau menugaskan ia ke kantor cabang, asal bukan satu bangunan dengan abang. Aku tercengang, sungguh tidak pernah terfikir Syah akan memintaku untuk menyingkirkan Hana. Selama bertahun-tahun, Hana sudah banyak berkorban untuk perusahaan. Tidak mungkin aku menyuruhnya pergi tanpa alasan yang kuat. Bagaimana? Abang pasti tidak akan melakukan itu kan? Aku tidak terkejut. Abang pasti tidak mungkin bisa membuat Hana jauh. Hah, tentu saja tidak akan bisa. Aku masih memilih diam, menatap Syah yang sedang mengeluarkan isi pikirannya sambil memakai baju Kansa. Mungkin karena ada bayi itu di hadapannya, ia cuap-cuap dengan menggunakan mode kalem. Suaranya rendah tapi penuh dengan pedang-pedang. Aku akan menginap di rumah emak malam ini. Pupilku membesar seketika. Syah sedang mengumpulkan beberapa pakaian Kansa dan Uwais. Sepertinya kali ini masalahnya jauh lebih rumit dari yang aku pikirkan. Menginap di rumah emak, kok mendadak gitu? Lagi pula, ini kan belum akhir pekan. Abang juga lagi ada banyak pekerjaan yang harus abang siapkan malam ini. Soalnya, abang hanya perlu memberi izin. Aku dan anak-anak bisa pergi ke sana dengan Pak Rahmat. Rahmat sedang abang tugaskan untuk mengawasi barang di proyek. Jadi, dia mungkin sedang sibuk di lokasi sekarang. Bohongku. Berharap dengan begitu, Syah akan mengurungkan niatnya. Tapi bukan Syah namanya jika tidak keras kepala. Aku menghampirinya saat ia hendak memesan taksi online melalui aplikasi, lalu meraih ponsel itu dengan paksa, membatalkan perintah pencariannya di sana. Abang mau ngapain? Sekarang kembalikan ponselku. Ingat, aku beli ponsel itu bukan pakai uang abang ya. Jadi abang tidak punya hak untuk menyentuhnya. Sayang, ini kenapa sih? Dari kemarin marah-marah tanpa alasan yang jelas. Sayang sudah tua, tidak pantas bersikap seperti remaja labil seperti itu. Malu sama anak-anak. Jadi karena aku sudah tua, makanya abang cari wanita lain yang lebih cantik dan muda, begitu? Ujar Syah bersamaan dengan matanya yang sudah mulai berkaca-kaca. Aku mengacak rambut dengan kasar, lalu pergi dari kamar untuk meredam emosi yang mendadak naik drastis. Sejak tadi pagi, semua yang aku lakukan selalu salah di matanya. Aku juga lelaki biasa, punya batas kesabaran sama seperti yang lainnya. Daripada terjadi hal yang aku sesali nantinya, lebih baik begini menghilang dari hadapannya. Ayah, mau kemana? Tanya Uwais tiba-tiba. Aku menoleh, lalu menghentikan langkah. Kesiur angin sore hari membuat ranting-ranting pohon berpucuk merah melambai-lambai. Biasanya ini menjadi tempat favorit bersantai kami. Aku rindu saat-saat Syah bermanja-manja sambil kami mengawasi anak-anak bermain sore. Kadang ia akan mencapit kulit perutku jika sudah kelewatan dalam menggodanya. Lalu Syah akan berkata, "Abang jangan macam-macam, lagi ada anak-anak tuh." "Ayah, ayo tangkap bolanya," teriak Uwais, membuyarkan lamunanku. Saat aku hendak melakukannya, secara bersamaan ponsel di saku celana berdering. Ternyata panggilan video dari papa. "Kok ayah nggak bisa nangkap sih? Ayah payah nggak pinter. Uwais main sama Lulu dan Putih aja ya. Ayah harus menjawab telepon dulu." Aku menuju kursi setelah mendapatkan kesepakatan dengan Uwais.
sempat melirik ke arah Uwais saat ia memaksa dua kucing gendutnya itu diam, lalu melempar bola ke arah mereka. Tingkah lucunya berhasil membuatku tertawa kecil. Kenapa kamu menolak untuk bertemu dengan Bu Risma dan malah mengirim Derry ke sana? Kamu tahu sikapmu itu menunjukkan kamu tidak menghargai beliau. Sia-sia papa merekomendasikan kamu. Aku yang sedang menumpukan tatapan ke arah Uwais sedikit terlonjak, lalu penasaran dari mana papa mengetahui semua itu. Apakah dari Bu Risma? Atau dari mata-mata papa yang tidak ku tahu siapa? Kamu tidak perlu tahu, papa mengetahuinya dari mana. Selama ini apa sih yang tidak papa tahu tentangmu? Kau ini satu-satunya putra papa, pewaris tunggal semua aset yang papa punya. Tapi kamu sungguh tidak cocok menyandang status itu. Bagaimana bisa seorang putra dari Salahuddin Anggara bisa dengan mudahnya melakukan kesalahan hanya karena mengikuti kemauan istri? Siapa sih yang tidak sayang sama istri? Semua suami sayang pada istrinya. Tapi jangan meninggalkan logika. Kamu lihat, papa selalu mengikuti kemauan mamamu. Apa yang dia inginkan pasti papa turuti, selama itu sesuatu yang baik. Jangan karena istri mau kita masuk ke kandang singa, kamu langsung turuti. Mana bisa begitu, pakai logikamu. Sudahlah, Pak. Tadi siang itu saya sendiri yang memutuskan untuk tidak datang, karena ada banyak hal yang harus saya kerjakan di kantor. Lagi pula, Hana ada kan? Apa bedanya saya dengan dia? Kamu masih tidak tahu apa bedanya kamu dengan Hana. Kau putra papa, pemilik Surya Karya, juga pewaris PT SE Karya Persero Tbk. Kau tahu itu? Aku tahu itu. Papa tidak perlu membuang energi untuk mengulanginya lagi. Kalau kamu tahu, kenapa kamu melibatkan urusan pribadi dalam pekerjaan? Itu bukan karakter keluarga kita. Jika kamu tidak bisa membenahinya, bagaimana kamu bisa mengambil alih perusahaan keluarga Anggara? Jika perusahaan kecilmu itu saja tidak bisa kamu urus dengan baik. Jangan jadi budak cinta. Dan semua kemauan istrimu harus kamu turuti. Semua ada batasnya. Pak, sudahlah. Surya kan sudah bilang dari tadi, ini semua tidak ada hubungannya dengan Syarifah. Saya sendiri yang memang tidak bisa pergi. Tidak perlu menjelaskan, papa sudah tahu semuanya. Karena tidak ingin perdebatan ini semakin melebar, aku mengakhiri dengan alasan sudah hampir azan maghrib. Namun saat berpaling hendak masuk ke dalam, tanpa sengaja pandanganku menangkap dia silut seseorang yang langsung pergi. Tapi aku tidak sempat melihat siapa orang itu. Atau memang mataku yang keliru. Waktu sudah melewati angka 8 malam. Uwais juga sudah terlelap, ditemani Maja. Aku masuk kamar setelah sebelumnya menghubungi Derry untuk urusan besok. Menyuruh dia untuk mengatur kembali pertemuan dengan Bu Risma. Papa yang memaksaku untuk melakukannya. Tolong awasi Kanza, saya mau ambil wudhu dulu. Begitu aku masuk, Syah langsung menuju kamar mandi setelah ia menyelesaikan kalimatnya, bahkan tanpa sempat melihat anggukanku. Aku menghela nafas kasar lalu menghampiri Kanza yang sedang bersama mainan-mainannya. Tuan Putri Ayah lagi main apa? Tanyaku lalu ikut bermain bersamanya. Cahaya mata yang berhasil membuat hatiku tenang di tengah banyak masalah yang sedang kuhadapi. Saya minta maaf. Aku terkejut, lalu segera berbalik menatap Syah yang baru saja siap dengan kewajiban 4 rakaatnya. Ia sedang berdiri. Syah menatapku dengan senyumannya. Saya kok minta maaf sih? Oh ya, karena saya belum makan, bagaimana kalau kita dinner? Saya minta maaf karena sudah bersikap lewat batas dalam 2 hari ini. Memang benar yang abang katakan, saya yang terlalu kekanak-kanakan, maaf. Aku bangkit segera, menggulung jarak lalu menyatukan kedua kening kami. Syah bersikap tenang, tanpa perlawanan.
tapi aku menemukan jarak di antara kami. Dia tidak merespon sentuhanku seperti biasanya. Sayang tidak perlu minta maaf. Abang tidak pernah menganggap semua itu sebuah kesalahan. Sayang tidak salah. Jadi jangan minta maaf. Abang tidak suka mendengarnya. I love you, long lasting forever. Bisikku di depan mata bulatnya terbuka, dan ia masih tetap sama, tidak merespon apapun. Aku memutuskan untuk membawanya ke dalam pelukan. Mobil baru saja terparkir di pelataran parkiran restoran cepat saji yang selama ini menjadi favoritnya. Syah melangkah lebih depan setelah tadinya aku mengambil baby Kansa dalam gendongannya. Sedangkan Uwais, pria kecil kami itu, sedang pula saat kami berangkat tadi. "Bapak mau pesan apa?" tanya karyawan restoran yang kebetulan seorang wanita. Aku menatap Syah, karena memang tujuanku ke sini sebab dia yang belum makan malam. "Umi mau pesan apa?" tanyaku. Syah sedang sibuk menekuni buku menunya. Lalu hingga ratusan detik mungkin telah berganti, pilihan itu belum juga berhasil ia dapatkan. Aku menyuruh karyawan itu pergi dengan gerakan wajah. Syah tetap belum menemukan pilihannya. "Kalau nggak ada, kita bisa cari tempat yang lain, ya?" Syah terlonjak, lalu melanjutkan kata, "Oh, tidak perlu. Maaf jika sudah terlalu lama menunggu." Dia menoleh ke samping dan menyadari jika karyawan tadi sudah tidak ada lagi. "Nggak apa-apa, abang akan memanggilnya lagi." Jika biasanya Syah yang paling banyak bicara di antara kami, kali ini kami duduk berhadapan dalam diam. Hanya suara Kansa yang terdengar. Ia sedang sibuk dengan makanan di depannya. Aku kembali memulai pembicaraan setelah melihatnya selesai makan. Itu pun hanya sebagian saja yang berhasil Syah habiskan. Sejak kehamilannya ini, aku lihat nafsu makan istriku memang menurun. Padahal kami sudah membelikan semua vitamin yang dokter sarankan. Namun, semua itu belum juga berfungsi dengan baik. "Sayang," Syah menatap tepat di wajahku. "Sayang harus yakin tidak ada wanita lain dalam hati abang kecuali Syarifah, anak dari Ibu Kasmi. Sayang paham?" Ia terdiam, masih menatapku dengan ekspresi yang tidak aku pahami. Lalu senyumannya terbit sebelum ia mengangguk. "Sudahlah, kita tidak perlu membahas itu di sini. Abang pikir abang harus mempertegaskannya, karena abang lihat saya mulai ragu pada abang. Saya minta maaf. Aku berjanji tidak akan bersikap seburuk itu lagi. Dan mengenai Hana, tidak seharusnya aku meminta abang untuk mengirim Hana ke kantor cabang. Aku menyadari semua itu terlalu kekanak-kanakan." Syah menunduk di ujung kalimatnya. Dari kemarin, aku begitu rindu pada Syarifahku yang bisa bersikap bijaksana. Bukan yang suka ngambekkan seperti beberapa hari ini. Tapi, saat ini ia sudah melakukannya, aku malah menjadi tidak senang. Ini seperti bukan Syahku yang sebenarnya. "Baiklah, ayo kita pulang." Dia bangkit lalu meraih Kansa yang tadinya duduk di kursi khususnya. "Biar abang saja yang menggendong Kansa. Ingat kata dokter Diana, sayang tidak boleh membawa yang berat-berat. Justru dengan ada Kansa bersamaku, bebanku menjadi berkurang." "Maksud sayang?" Syah tak lagi menjawab, ia melangkah lebih dulu menuju mobil. Terima kasih sudah menontonnya hingga akhir. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.
Sampai bertemu di episode selanjutnya.